saat ini masyarakat akan menanti pemerintahan berikutnya. Belasan hari lagi sudah pemerintahan baru dan ada wacana Kementerian Perumahan ini akan difokuskan sendiri dan bahkan targetnya akan ada 3 juta rumah Pak per tahun untuk mengatasi backlog. Bagaimana pandangan Anda sebagai pelaku di industri properti ini? Tentu kami sebagai pengembang apresiasi sekali ya hasil kinerja PUPR selama 5 sampai 6 tahun terakhir ini, di mana banyak sekali infrastruktur yang sedang dibangun. Menurut saya pemerintah baru ini menyusun Satgas Perumahan ini sesuatu langkah yang baik, di mana Satgas ini fokusnya yaitu mengatasi backlog perumahan ini. Kalau berkaca kepada negara tetangga kita seperti Singapura, mereka juga membedakan yang namanya PUPR itu URA, di Singapura itu untuk Satgas Perumahan ini adalah HDB, Housing Development Board. Gitu. Dengan adanya pemisahan ini Pak, kalau berkaca tadi dengan Singapura, dampaknya bagi sektor properti akan seperti apa sih? Tentunya menurut saya adalah stabilitas ya, di mana fokus pemerintah yaitu menyediakan atau menyelesaikan backlog rumah ini. Kita sebagai pengembang bukan sebagai kompetitor tapi sebagai sinergi dengan pemerintah. Di mana yang saya lihat kedepannya yaitu kita bermain ke segmen yang menengah ke atas dan segmen yang tidak disentuh oleh pemerintah. Gitu. Targetnya ada 3 juta rumah per tahun. Bagaimana Anda melihat ini dan seberapa besar peluangnya khusus bagi Fasanta? Backlog 3 juta rumah ini bukan PR yang gampang ya, dan ini perlu langkah-langkah konkret dari pemerintah. Kita sebagai pengembang menyambut baik ya inisiatif dari pemerintah ini untuk melakukan ini. Karena menurut saya ini baik untuk secara keseluruhan industri properti kita. Oke, terobosan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjawab berbagai tantangan di sektor properti khususnya terkait dengan backlog? Menurut saya kebijakan yang jelas ya dan perizinan yang bisa lebih cepat ya itu tentunya akan mempermudah dan mempercepat ya hal-hal yang bisa dilakukan di lapangan gitu. Jadi menurut saya pemerintah boleh mempertimbangkan ya gimana bisa membuat atau aturan-aturan bermain yang jelas gitu. Oke, selain terkait dengan fokus pada Kementerian Perumahan, pemerintah juga menegaskan akan terus melanjutkan proyek di IKN. Bagaimana Anda melihat keberlanjutan dari IKN ini dan peluang di IKN sendiri? Kami sebagai Fasanta Group juga berpartisipasi di IKN dan kita menyambut baik pemerintah dalam membangun IKN ini. Dan kita lihat dari signal yang diberikan pemerintahan baru, keberlanjutan dari IKN ini akan diteruskan. Buat kita ini adalah kabar yang baik sekali. Kita sebagai pengembang melihat IKN ini sebagai sebuah proyek yang akan mungkin tidak akan singkat, tetapi akan memberikan dampak luar biasa kepada Republik ini. Oke, cukup prospektif dalam jangka panjang Anda melihatnya. Yes, cukup prospektif tapi jangan spekulatif. Gitu. Oke, untuk di IKN sendiri, proyek apa yang sedang dilakukan oleh Fasanta? Kita sebenarnya adalah salah satu pioneer yang diundang pemerintah untuk membangun di IKN. Nah, proyek yang kita sasar yaitu hotel, ya, dan jaraknya kebetulan tidak terlalu jauh dari Istana Kepresidenan. Oke, mungkin boleh dikasih spill secara rinci besarannya seperti apa dan nanti mungkin akan dikembangkan konsepnya seperti apa karena kalau IKN ini kan mengedepankan prinsip green sustainability. Itu yang juga ditekankan oleh teman-teman di otorita. Jadi kita dengan konsultan kita, arsitek kita merencanakan development yang green yang mencerminkan kota baru Indonesia. Hotel yang kita bangun ini menyasar kepada segmen yang mungkin premium, ya, di mana luasan kamarnya di atas 70 meter persegi ya. Sehingga kita melakukan diferensiasi juga dengan hotel-hotel yang sudah direncanakan ataupun sudah dibangun gitu. Oke, untuk tahun 2024 dan juga 2025, proyek-proyek apa lagi nih yang rencananya dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh Fasanta? Jadi menyambung kepada tahun 2024 sebenarnya ya betul tahun yang penuh tantangan. Yang menurut kita setiap tahun itu selalu ada tantangan-tantangannya. Sebelumnya kita mengalami pandemi, tahun ini yaitu situasi makro. 2025 kita optimis menatap karena apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yaitu sudah menjadi fondasi yang kuat untuk pemerintah baru untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Kita sedang menyiapkan beberapa landmark baru yang tentunya strategis dan harapan kita bisa melakukan terobosan baru untuk berkontribusi ya, di pembangunan maupun industri properti.